Hai, welcome back to my channel. Apa kabar rekan-rekan F&B semua? Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Oke, di video saya kali ini saya akan share tentang untung atau rugi berbisnis lewat aplikasi pesan antar makanan atau ojol ya. Oke. Rekan-rekan pasti sudah sering pesan makanan dan minuman lewat aplikasi ojol. Cukup pilih produknya, pilih restonya, bayar, dan produknya diantar, gitu kan. Rekan-rekannya juga pasti menyadari kalau harga di aplikasi pesanan itu lebih mahal dibanding kalau rekan-rekan pesan langsung ke restonya. Oke, bagaimana dengan restonya sendiri? Ya, sebagai penjual dan sebagai mitra dari aplikasi ojol tadi. Kan? Sebenarnya untung atau rugi menjadi mitra dari aplikasi makanan ini. Oke. Tonton terus video ini sampai akhir karena banyak bagian-bagian yang menarik yang bisa menambah wawasan kita. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya rekan-rekan semua mendapatkan informasi tentang video-video saya yang terbaru. Dan semuanya itu gratis. Oke, kita mulai ya. And this is F&B Life and Story Channel. Oke, rekan-rekan F&B. Di Indonesia ada sistem layanan pesan antar di beberapa usaha restoran atau yang disebut juga sebagai delivery service ya. Namun untuk menikmati layanan delivery service, beberapa resto memiliki aturan main sendiri-sendiri, ya. Misalnya satu, area antarnya itu terbatas, ya. Tidak bisa mengantar di luar dari area antar yang ditentukan oleh restonya itu sendiri. Kedua, adanya minimum order untuk antar, ya kan? Pesanannya ada minimum order. Dan yang ketiga adalah pilihan opsi pembayaran yang terbatas, ya. Gitu. Lalu hadirlah perusahaan jasa pengantaran khusus makanan dan minuman yang bisa dipesan melalui aplikasi khusus secara online. Oke. Perusahaan ini disebut agregator, ya. Apa itu agregator? Agregator adalah perusahaan yang mengumpulkan beragam pihak bisnis menjadi satu dalam aplikasi yang nantinya aplikasi ini dapat digunakan untuk menunjang bisnis-bisnis mereka. Oke. Beragam bisnis tadi disebut sebagai merchant, ya, merchantnya. Oke. Pada agregator makanan terjalin suatu kerjasama atau kemitraan dengan para merchant tadi. Ya. Pada prinsipnya kerjasamanya adalah dalam bentuk profit sharing atau berbagi keuntungan. Oke. Pertanyaannya, apakah rugi atau untung bila menjadi mitra dari agregator ini? Ya. Simak terus video ini ya, menarik nih. Keuntungan yang didapat dari usaha restoran yang bergabung menjadi mitra adalah pertama, promosi gratis. Ya. Terdapat berbagai materi promosi di dalam aplikasi pesan antar makanan dan minuman ini, ya, mulai dari banner utama, kategori diskon, free ongkir, kemudian best seller, top rated by customer, dan lain-lain. Ya, itu materi promosinya gratis. Ya. Biasanya kalau customer mau pesan produk makanan, biasanya dia pilih promonya dulu. Kedua, mitra tidak perlu bayar kurir. Ya. Kurir disediakan langsung dari agregatornya. Ketiga, jangkauan konsumen yang luas. Ya. Tidak perlu memikirkan lokasi usaha yang strategis di pinggir jalan besar dan lain-lain untuk usaha kita. Dari gang dan jalan yang kecil pun bisa mulai bisnis secara online, ya. Asalkan bisa terjangkau oleh kurirnya. Keempat, omset yang meningkat.
dengan jutaan pelanggan yang menjadi member di aplikasi, membuka peluang omset yang cukup besar dan cukup tinggi. Kita tidak sibuk-sibuk lagi, tidak susah-susah lagi cari customer. Customer datang sendiri, order lewat aplikasi. Kelima, tersedia banyak pilihan cara pembayaran ya bagi customer ya, baik secara tunai maupun non tunai. Ya. Pengusaha kuliner tidak perlu khawatir tentang pilihan pembayaran tunai ya atau non tunai, karena setiap penjualan akan langsung ditransfer ke rekening para merchant. Ya. Untuk transaksi tunai biasanya kurir yang membayarkan terlebih dahulu ke restonya, jadi tidak ada transaksi yang terpending ya. Kemudian bagaimana dengan skema profit sharingnya? Di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan agregator yang sudah dikenal di masyarakat luas. Ya. Antara lain ada GoFood dari Gojek, GrabFood dari Grab, ShopeeFood dari Shopee, ya. Maxim Food dari aplikasi Maxim, dan juga Traveloka Eat dari aplikasi Traveloka. Besaran profit sharing dari agregator tadi berkisar dari 20 sampai 30%. Ya. Artinya, jika suatu produk harganya 100.000, maka omsetnya akan dipotong otomatis oleh sistem sesuai dengan besaran profit sharingnya. Jika pembelanjaannya 100.000, berarti merchant hanya menerima 70% atau 70.000 saja. Beberapa usaha restoran menaikkan harga jual produknya di aplikasi lebih tinggi dari harga normalnya. Hal ini untuk mengcover biaya profit sharing dari agregator tadi, ya, supaya tidak terlalu rendah ya. Kemudian dari sisi bisnis, profit sharing adalah hal yang normal ya, rekan-rekan ya. Anggap aja sebagai biaya antar atau biaya kurir, biaya promosi, dan juga biaya merchant aplikasi. Ya namanya juga kerjasama ya, tentunya harus saling menguntungkan gitu kan. Konsepnya harus menguntungkan. Untuk menjaring customer, merchant resto tinggal bersaing dari sisi kualitas produk, sisi produk quality, ya, packaging, harga, dan promosi. Ya tentunya jangan melupakan promosinya ya. Dan tidak kalah pentingnya, teman-teman, adalah rating customer. Customer yang puas tentunya tidak ragu untuk memberi rating bintang 5 ya, dan ulasan yang positif. Begitupun sebaliknya, customer yang kecewa, dia nggak ragu-ragu untuk kasih rating bintang 1 atau bahkan bintang 0 dan ulasan yang negatif. Jadi penting sekali menjaga kualitas supaya customer juga bisa memberikan sharing pengalamannya untuk berbelanja di resto tersebut, dan itu menjadi referensi untuk para customer yang lain untuk memesan. Ya. Ulasan dan rating customer inilah yang menjadi salah satu hal yang dilihat customer pertama kali sebelum memesan produk, khususnya customer yang memesan di resto baru atau produk-produk baru. Oke. So, teman-teman, tetapi untuk harga makanan tidak hanya harga makanan saja yang dibayar oleh para pembeli. Oke. Di beberapa aplikasi juga pembeli dikenakan charge untuk biaya ongkir. Jadi ongkirnya dibayar oleh customer. Kemudian ada juga biaya packaging, ya, biaya bungkus misalnya seperti itu, dan juga biaya aplikasi. Itu dibebankan semuanya ke customer, tidak ada yang dibebankan ke merchant. Semakin jauh jarak resto ke rumah customer, tentunya biaya antarnya juga semakin tinggi. Seperti itu. Oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, untung atau rugi menjadi merchant atau mitra di aplikasi makanan dan minuman online? Hal itu kembali ke rekan-rekan semua ya. Apakah rugi atau untung? Karena bila kita tidak berada di posisi jalan utama
kemungkinan untuk bersaing itu sangat kecil, ya. Dan juga sejak zaman kita beberapa tahun lalu kita sempat ada COVID-19, semua bisnis restoran semuanya tutup. Tapi dengan aplikasi pesan makanan dan minuman ini bisa terbantukan. Bisnis bisa tetap berjalan, cukup dari rumah dan dijemput oleh kurir dan diantarkan ke customer. Oke, gimana teman-teman? Cukup menarik ya. Rekan-rekan F&B, dengan adanya pengurusan agregator makanan sangat membantu usaha restoran. Ya, ibarat kata tidak perlu susah-susah lagi cari customer. Ya, tidak perlu susah-susah pasang spanduk, bikin logo, wall sign yang besar-besar di pinggir jalan. Karena satu, biayanya mahal, kedua, kena pajak. Ya. Cukup dengan aplikasi online, customer datang sendiri. Seperti itu. Jutaan pengguna aplikasi otomatis menjadi peluang bisnis. Ya. Tugas merchant adalah menjaga konsistensi, kualitas produk, dan packaging yang menarik. Selebihnya, biar customer yang menilai melalui ratingnya tadi ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Oke, jangan lupa ya, sub dan follow channel saya ini untuk kemajuan channel saya ini. Support terus channel F&B Life and Story Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata salah. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam F&B Indonesia.